Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan belajar bareng EP 2022. Kami dari Departemen Keilmuan mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022 yang telah bersedia mengikuti kegiatan belajar bareng EP 2022 ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk agenda selanjutnya langsung saja kita mulai penyampaian materi pembelajaran oleh Kak Izar. Kepada Kak Izar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya suara saya kedengeran ya? Sudah kedengeran, Kak? Oke, pertama-tama pastinya bakal berkenalan dulu ya. Karena kata pepatah tuh tak kenal maka tak tahu, ya kan? Makanya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat, di mana saya ini adalah Izhar Elna Arbaris yang merupakan mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 5 yang kebetulan saat ini diamanahkan dan dipercaya untuk mengisi materi dari Belajar Bareng EP dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 1 ya. Oke, sebelumnya yang gua mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, di sini gue ini bukan mengajar kalian ya, tapi lebih ke arah sharing. Karena apa? Bukan berarti gue yang ngomong di sini, gue yang lebih pinter, gue lebih tahu, atau gue yang lebih punya banyak pengalaman, tetapi yang lebih tepat adalah gue lebih dulu menyelesaikan semester 1 dibandingkan kalian. Makanya gue pengen sharing nih apa-apa aja yang gue tahu tentang matematika ekonomi kepada kalian, tentunya matematika ekonomi 1 yang ada di semester 1 sekarang ya. Nah, nanti dalam pembelajaran kita santai aja, jangan terlalu serius, jangan takut untuk bertanya. Kalau misalkan nggak tahu atau nggak ngerti, langsung aja mungkin ditanyain. Atau kalau misalkan nanti gue ngejelasinnya kecepatan, bisa langsung kasih tahu aja kalau Kak kecepatan gitu, mungkin bisa diperlambat. Nah, buat teman-teman sekalian juga bisa untuk menyediakan alat tulisnya, yang siapa tahu dari soal-soal latihan nanti itu berguna banget buat teman-teman saat UTS matematika ekonomi ya. Apalagi kalau misalkan, oh ternyata nih soalnya sama ya kan, sangat beruntung tuh kayak gitu. Oke, biar nggak lama-lama nih, saya izin share screen dulu nih pertama-tama. Nah, sebelumnya udah terlihat belum untuk latihan UTS-nya? Halo, teman-teman udah kelihatan belum untuk latihan UTS-nya? Udah, Kak. Udah ya. Nah, kita langsung aja nih ke latihannya nih. Pertama nih ada latihan tentang elastisitas ya teman-teman. Kalau udah berbicara tentang elastisitas, yang harus kalian ingat tuh di ekonomi mikro sebetulnya. Cuman kebetulan di sini mata kuliahnya matematika ekonomi. Di sini dinyatakan bahwa elastisitas permintaan silang atau cross price elasticity of demand adalah mengukur respons persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan harga barang lain. Besarnya nilai elastisitas akan menunjukkan untuk hubungan antar barang X dengan barang Y. Sifat hubungan antar barang itu dapat berupa hubungan saling melengkapi, yakni komplementer, barang komplementer, atau berupa hubungan yang saling menggantikan atau barang substitusi. Nah, atau bahkan tidak ada sama sekali hubungannya, yang biasa kita sebut dengan barang-barang netral. Nah, akan tetapi di sini yang didapat dari soal-soal UTS tahun lalu ini ya, di sini yang disebutkan adalah dari hal tersebut, dapatkanlah jawaban dari soal ini. Di mana soalnya adalah pada saat harga Rp5.000 per unit, jumlah barang yang ditawarkan itu sebesar 20 unit.
Kemudian harga turun menjadi 4.500 per unit. Dan jumlah barang juga turun menjadi hanya 10 per unit, 10 unit saja. Nah, di sini kita dapat tangkap bahwa dari persamaan tersebut tuh persamaan dari persamaan penawaran ya, fungsi penawaran. Nah, kalau dari fungsi penawaran tersebut bahwa sebetulnya nggak relate ya antara elastisitas permintaan silang sama fungsi penawaran. Dan penawaran ini cuma satu barang. Nah, berarti pasti yang ditanya akan elastisitas penawarannya. Makanya di bawahnya ini berdasarkan data tersebut, berapa besar koefisien elastisitas silang, elastisitas penawarannya. Apakah elastis atau tidak, dan tentukan hubungan kedua barang tersebut. Nah, di sini agak rancu ya, karena di sini yang ditanyakan itu elastisitas penawaran, yang biasanya elastisitas penawaran itu tidak akan menghubungkan antar kedua barang. Dia hanya satu barang aja. Nah, dari soal tersebut, kita dapat simpulkan nih, diketahui bahwa kita memiliki persamaan dari fungsi penawaran, di mana pada harga 5.000, pada PS1 harga 5.000, kuantitasnya berjumlah 20, dan pada harga yang kedua yang ketika turun menjadi 4.500, kuantitasnya itu 10. Kemudian yang ditanya itu besaran koefisien elastisitas penawaran dan merupakan barang apa? Maksudnya barang tersebut barang substitusi kah, komplementer kah, atau netral. Nah, kalau kita berbicara elastisitas itu mengukur kepekaan ya. Baik dari kepekaan permintaan kalau di elastisitas permintaan, atau kepekaan dari sisi penawarannya. Nah, karena kita sekarang membahas elastisitas penawaran ya, maka kita akan kita ingin mengetahui seberapa peka perubahan penawaran, kuantitas penawaran terhadap perubahan harga tersebut. Nah, di sini jawabannya, maka karena kita ada tadi kata kunci perubahan, maka dalam matematika itu perubahan itu dapat disimbolkan dengan delta yang kayak segitiga ini ya. Nah, yang segitiga ini disebut dengan delta. Rumusnya itu delta QS atau kuantiti dari penawaran per QS-nya, kuantiti dari penawaran yang pertama. Kenapa dibandingkan dengan kuantitas yang pertama? Hal ini karena kita ingin mengetahui kepekaan dari perubahan tersebut. Makanya kuantitas yang pertama dijadikan pembanding. Dibagi dengan harga, perubahan harga per harga penawaran yang pertama ya. Nah, kalau kita misalkan ubah bentuk persamaannya menjadi delta QS per delta PS dikali dengan PS per QS. Nah, ini gampang aja ya, tinggal pindah ruas. Yang dibagi jadi kali, yang dikali jadi bagi. Nah, tinggal kita masukin nih delta QS-nya pertama. Kan tadinya barangnya 20 unit ya. Kemudian barangnya menjadi turun 10 unit karena harganya turun. Berdasarkan hukum penawaran, di mana ketika harganya itu semakin meningkat, maka penawaran juga akan semakin naik. Tentunya produsen akan semakin semangat tentunya buat memproduksi suatu barang ya. Nah, delta QS perubahan berarti Q2 akan dikurangi Q1. 10 unit dikurangi 20 unit per harganya 4.500 dikurangi dengan 5.000. Kemudian dikali dengan PS per QS. PS-nya ini adalah harga awalnya dan QS-nya kuantiti yang awal. Didapatlah 10 dikurang 20 itu minus 10. Kemudian 4.500 dikurang 500 itu minus 500. Dan dikali 250. 5.000 dibagi 20 ini 250 ya. Dan hasilnya itu adalah 5. Nah, terus bagaimana nih kalau kita udah dapat 5? Nah, kita ini seorang ekonom ya, di mana ekonomi itu ilmu semi eksakta. Bukan sekedar ilmu eksak. Kalau ilmu eksak ya sampai 5 ini cukup. Tapi karena kita semi eksakta, di mana keilmuan kita ini menghubungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Maka kita harus menjelaskan apa maksud dari 5 ini. Nah, di sini sudah saya tulis bahwa berdasarkan hasil perhitungan koefisien elastisitas penawaran, sebentar, kita hapus dulu ya. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan koefisien elastisitas penawaran atau ES,
tersebut terlihat bahwa nilai koefisien itu sebesar 5, yang dimana nilai tersebut lebih dari 1, yang berarti barang tersebut bersifat elastis. Nah, jadi perubahan harga perubahan harga penawaran pada fungsi penawaran ketika dia berubah sebesar 100%, ya, maka kuantitasnya akan turun sebanyak 500% karena di sini 5 ya. Kalau 1 itu menggambarkan 100%, 2 itu menggambarkan 200% dan sebagainya. Ya, seterusnya ya. Kalau udah 5 ini berarti 5%. Artinya ini koefisien yang terbilang elastis, di mana harga ini sangat mempengaruhi dari jumlah penawarannya. Nah, untuk barang tersebut adalah barang apa? Pertama, di elastisitas penawaran, dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang saya ketahui memang sebetulnya tidak ada dari faktor barang substitusi komplementer atau netral ya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu, karena mungkin saya udah lupa ya, boleh dikoreksi. Nah, tapi berdasarkan permintaan, salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah adanya banyaknya barang substitusi. Nah, kalau kita mengambil acuan dari permintaan, ketika koefisiennya itu di atas 1 yang berarti elastis, maka bisa disimpulkan bahwa barang tersebut termasuk barang substitusi. Kenapa? Karena semakin banyak barang substitusi, maka kurva elastisitas itu semakin elastis ya. Bahkan jika benar-benar banyak itu akan mendekati elastisitas sempurna. Mungkin dari nomor 1 ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman? Atau kecepatan, pengen diulang atau sebagainya? Oke, kalau yang nggak ada, akan saya lanjutkan ke nomor 2 ya. Kamu nanya, Kak. Oke. Silakan. Tadi siapa yang mau nanya? Saya Mungkin kalau misalkan emang kendala jaringan atau jaringan terganggu, boleh lewat chat, nggak apa-apa. Oke, contoh barang elastis dari elastisitas penawaran ya. Menurut yang saya ingat ya, untuk di penawaran itu barang-barang elastis itu barang-barang yang biasanya diproduksi itu banyak ya secara massal. Misalnya aja kayak mungkin makanan sebagainya. Nah, jadi kalau ini penawaran ya bukan permintaan. Kalau di permintaan itu justru barang-barangnya itu yang barang-barang mewah. Seperti kayak berlian, mungkin mobil. Nah, itu barang-barang yang elastis tuh. Mungkin seperti itu kalau misalkan kurang boleh diekspor lagi ya. Sebetulnya banyak juga di internet tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau belum ada, bisa dilanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini, suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap atau fixed cost sebesar Rp200.000 per tahun. Biaya variable per unit sebesar
Rp30, sedangkan harga jual per unitnya itu Rp50. Nah, kapasitas normal perusahaan sebesar 7.500 unit per tahun. Yang ditanyakannya itu apa nih yang ditanyakan? Oh nih, berapakah total produksi yang untuk yang pertama ya? Saat mencapai BEP atau break even point, titik pulang pokok, atau bisa dibilang balik modal ya. Nah, kalau kita udah berbicara dengan balik modal, maka kita balik modal ketika kita mengeluarkan suatu modal untuk berniaga atau berusaha dan return-nya itu sejumlah dengan modal tersebut. Dari pernyataan tersebut, maka yang harus kita dapatkan adalah total revenue itu harus sama dengan total cost yang kita keluarkan. Total revenue sendiri didapatkan dengan mengalihkan dari harga, ya, harga jual nih, P-nya itu Rp50, dengan kuantitinya, kuantiti yang telah terjual. Nah, itu harus sama dengan fixed cost. Fixed cost ini tidak akan berubah, ditambah dengan variable cost dikali Q. Kenapa dikali Q? Karena variable cost itu meningkat, bertambah seiring meningkatnya jumlah produksi yang atau jumlah kuantitas yang diproduksinya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih, kan harganya 50, tinggal dikalikan Q menjadi 50 Q, sama dengan 200.000 ditambah dengan 30 dikali Q jadi 30 Q. Nah, kita pindahkan ruas nih, kan 50 Q ini, kemudian ini 30 Q. Kita pindah ruas, karena ini positif, dia berubah jadi negatif. 50 dikurang 30 kan jadinya 20 Q ya. Di sini ada RP-nya. Kenapa saya di sini lupa ya taruh RP-nya. Kenapa saya menggunakan rupiah tersebut? Karena segala sesuatu harus jelas ya, termasuk satuan. Kalau misalkan kita menggunakan uang, kita harus tahu mata uangnya mata uang apa. Kalau kita mata uangnya rupiah ya kita harus taruh di sini rupiah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan persamaan yang ini, Rp 20 Q sama dengan Rp200.000 ya. Maka kita tinggal pindah ruaskan. Si Rp200.000 ini dibagi dengan Rp20 yang hasilnya Rp10.000. Hal itu berarti bahwa dengan fixed cost yang sebesar Rp200.000 dan variable cost-nya Rp30, itu akan mencapai titik pulang pokok atau balik modal ketika dia berhasil menjual sebanyak 10.000 unit. Nah, atau dari persamaan ini ada persamaan lanjutan yang sebetulnya ini sama ya, hanya pindah ruas aja. Gunakan rumus Q sama dengan FC per harga dikurang variable cost. Nah, jadi di sini jelas penjelasannya untuk mencapai break point bahwa perusahaan tersebut harus produksi barang minimal sebanyak 10.000 unit. Nah, di sini kita dapat BEP 10.000 unit ya, padahal kapasitas normal perusahaan sebesar 7.500. Jadi sebetulnya otomatis perusahaan ini sudah salah ya dalam menentukan harga dan sebagainya, karena dia pasti akan merugi karena kapasitas dia sendiri hanya 7.500. Kemudian apabila harga naik menjadi Rp80 per unit, berapakah BP-nya? Nah, ini tinggal kita ubah aja nih. Harganya, harga jualnya ini yang tadi 50 menjadi 80. Kita gunakan rumus yang kedua nih sekarang, di mana Q sama dengan fixed cost dibagi dengan harga dikurangi dengan variable cost. Maka Q sama dengan Rp200.000 per Rp 80 dikurang 30, yang hasilnya adalah 4.000 unit. Nah, jadi ketika harganya dinaikkan menjadi Rp80 per unit, maka cukup memproduksi atau menjual 4.000 unit saja, perusahaan tersebut yang tadi itu sudah mencapai titik pulang pokok atau balik modal. Nah, maka yang B ini sebetulnya kita dapat simpulkan bahwa ketika dia menentukan harganya lebih mahal sedikit ya menjadi Rp80, dia akan memperoleh titik pulang pokok hanya untuk memproduksi 4.000 saja dengan kapasitas normalnya 7.500. Jadi kalau dia meningkatkan harganya menjadi 80, itu akan ada kemungkinan bahwa dia mengalami keuntungan dibanding yang Rp50 karena
harus 10.000 unit. Nah, kemudian di soal nomor C-nya ini, apabila biaya tetap naik sebesar Rp100.000 dan biaya variabel per unit turun menjadi Rp25, berapakah break even point-nya? Ya. Sekarang fixed cost-nya naik Rp100.000. Tadinya kan Rp200.000 ya. Ketika naik Rp100.000 menjadi Rp300.000. Sebentar. Ini saya salah tulis nih, typo. Harusnya 25. Jadi 300.000 dibagi dengan 50 dikurang 25. Yang hasilnya ini 12.000 unit. Mungkin bisa dihitung ulang ya, karena di sini typo ya. Takutnya salah perhitungan. Jadi udah saya hitung ulang. Untuk ininya benar ya, Rp12.000 unit untuk mencapai BEP ketika fixed cost-nya itu naik Rp100.000 dan variable cost-nya itu turun jadi Rp25. Kemudian di poin D pertanyaannya, apabila unit yang diproduksi sebanyak 2.500 unit, berapakah laba atau rugi perusahaan? Di mana rumus laba adalah total revenue atau total pendapatan dikurangi dengan total biaya, total cost ya. Berarti kita tinggal masukin saja dari persamaannya, total revenue tadi kan P dikali Q, P-nya kan tadi Rp50, kemudian dikali Q-nya 2.500 unit. Nah, berarti tinggal Rp50 dikali 2.500 unit dikurang dengan total cost yang rumusnya adalah fixed cost ditambah variable cost dikali Q. Rp200.000 ditambah Rp30 dikali 2.500. Yang hasilnya adalah Rp125.000 dikurangi dengan Rp275. Kemudian kita mendapatkan hasil negatif 150.000. Berarti perusahaan ini ketika hanya memproduksi 2.500 unit dan kita asumsikan bahwa 2.500 unit itu terjual secara habis ya, perusahaan tetap mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan hasil tersebut di mana total revenue itu masih kurang dari total cost-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu tidak boleh atau tidak dapat titik pulang pokok hanya dengan 2.500 unit yang diproduksi atau dijualnya. Dan di sini besaran kerugiannya bahwa kerugiannya itu mencapai Rp150.000. Nah, untuk yang poin E, gambar dan jelaskan daerah rugi, kemudian break even point, keuntungan maksimal, produksi maksimal, keadaan R, kemudian keadaan R di sini revenue ya maksudnya, pendapatan dari poin A, B, C, dan D dalam satu grafik ya. Di sini karena satu grafik mungkin jadi semalam juga kerjainnya buru-buru ya. Jadi agak berantakan di sini ya. Mohon maaf ya kalau misalkan kurvanya agak berantakan. Bentar ini bisa diperbesar nggak? Nah, biar lebih enak ya lihatnya. Di sini sudah saya tulis di sini masing-masingnya. Pertama di sini untuk fixed cost-nya untuk poin A, B, dan D. Di mana poin A, B, dan D itu fixed cost-nya tetap 200.000. Kenapa kurva fixed cost itu lurus ya? Lurus seperti ini, horizontal. Karena fixed cost itu berapapun jumlah unit yang diproduksi, dia akan tetap. Yang namanya juga fixed cost. Jadi karena biaya sudah tetap, seperti mesin mungkin yang sudah ada, karena tidak mungkin dia akan bertambah nilainya atau biayanya. Maka garisnya lurus. Di sini kalau kalian misalkan nanti mau divariasiin, ditambahin angka 200.000-nya boleh. Kemudian
dari kondisi A yang pertama ya. Di sini ada total revenue, di mana total revenue ini menggambarkan total dari pendapatan yang telah didapatkan perusahaan dari hasil penjualannya. Nah, kan tadi kita lihat di si poin A ini bahwa break even point atau BEP-nya itu tercapai ketika Q-nya itu mencapai 10.000 unit dengan harga Rp50. Balik ke sini. Nah, maka BEPA di sini, break even point yang di poin A, pada harga Rp50 dan produksi mencapai 10.000 unit, bahwa perusahaan tersebut mencapai titik pulang pokok atau balik modal. Nah, terus di mana daerah laba ruginya? Nah, karena BEP letaknya di sini, di mana BEP itu merupakan pertemuan antara kurva dari total revenue dan total cost, maka dapat disimpulkan bahwa daerah ruginya itu adalah di sini ya. Sini BEP, di sini daerah ruginya. Nah, di sini adalah daerah ruginya. Kemudian di sini adalah daerah labanya. Nah, kemudian untuk kondisi yang B, begitu pula di sini daerah labanya, di sini daerah ruginya. Di kondisi C, kenapa di kondisi C mulai dari sini? Karena total cost-nya itu, fixed cost-nya itu dia tadi ditambah 100.000 sehingga dia kurva si fixed cost-nya berada di atas fixed cost dari kondisi A, B, dan D. Kemudian di sini ada pertanyaan keuntungan maksimal ya. Di sini yang saya tangkap, karena menurut pengetahuan saya ya, dalam persamaan linear, itu untuk keuntungan maksimal itu tergantung dari nilai besaran Vx-nya. Jadi tidak ada kayak maksimal, justru semakin contoh kayak tadi ya, ketika dia meningkatkan harganya, sebentar, meningkat harganya jadi 80 rupiah per unit, dia akan mencapai BEP cukup 4.000 unit dengan kapasitas normalnya itu hanya 7.500 per tahun. Artinya ketika dia memutuskan harganya lebih tinggi lagi, misalkan 100, 200, 300, 400, bahkan 1.000, sejuta, dia akan meningkatkan keuntungannya lebih-lebih lagi. Meskipun ya dalam kondisi sesungguhnya belum tentu ada yang beli ya kalau harga terlalu mahal. Tetapi ya kalau dalam fungsi linear ya semakin besar itu ya semakin besar si P ini yang P harganya ini, dia akan semakin tinggi keuntungannya. Makanya di sini menurut saya ya kayak kurang relate aja ketika ditanya keuntungan maksimal. Kecuali yang ditanya itu pada fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat memang ada keuntungan maksimalnya, dan di fungsi kubik, fungsi yang pangkat 3, itu ada minimal dan maksimal lah. Mungkin di nomor 2 ada yang ingin ditanyakan atau mau diulang? Izin bertanya, Boleh. itu kan tadi yang TR sama TC yang kurva itu yang rugi yang di atas apa yang di bawah yang laba merugi? Ini untuk laba Ya dia ada itu di laba. sini. Laba, Ya. laba itu setiap ada yang di atas. Ya, laba di situ. Dan rugi itu ada yang di bawah. Kenapa? Karena dia itu belum mencapai BEP, belum mencapai titik pulang pokok. Jadi gampangnya kita ngelihat titik pulang pokoknya. Kalau titik pulang pokoknya di sini ya udah pasti yang di bawah ini rugi. Yang di atas laba atau keuntungan. Oke, Ada terima lagi? kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
Nanti kalian juga bisa coba-coba, nanti karena ini diberikan juga ya filenya. Bisa coba-coba, mungkin nanti kalian bisa hitung sendiri. Kemudian nanti juga ada post test ya kalau nggak salah ya, dari panitia. Itu juga dikerjakan, siapa tahu berguna banget buat teman-teman sekalian ketika UTS ya. Oke, kalau belum ada yang bertanya lagi ya, bisa dilanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini berbicara tentang subsidi nih. Katanya fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan min Q ditambah 14. Di sini kalau udah ada tanda negatif nih, udah ada tanda negatif, hubungan berkebalikan antara kuantitas dengan harga, ini berarti fungsi permintaan teman-teman. Ingat untuk hukum permintaan di mana semakin tinggi harga, maka permintaan itu akan semakin rendah dan sebaliknya. Karena hubungannya itu tidak searah, maka dilambangkan dengan negatif pada kuantitasnya. Hubungan ini berbanding terbalik ya. Berarti fungsi yang atau persamaan yang diberitahu yang pertama ini bahwa itu adalah fungsi permintaan. Sedangkan fungsi penawarannya itu P sama dengan 2Q ditambah 5. Nah, untuk penawaran cirinya adalah positif pada variabel Q-nya. Karena dalam hukum penawaran semakin tinggi harga, semakin banyak juga kuantitas yang ditawarkan. Karena hubungannya searah, makanya dia dilambangkan dengan positif. Kemudian dikatakan bahwa dan terhadap barang tersebut diberikan subsidi sebanyak 15%. Di sini subsidinya subsidi proporsional ya, sebesar 15%. Dan tentukanlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah, di mana berapa subsidi yang diterima konsumen dan produsen, berapa jumlah subsidi yang dibayarkan, dan gambarkan grafik. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa fungsi atau persamaan permintaan itu PD sama dengan min Q ditambah 14. Kemudian untuk penawarannya, PS sama dengan 2Q ditambah 5. Dengan ini, ada ini tipe ya, salah ya. Ini harusnya subsidi, konteks bukan pajak. 15% subsidinya. Yang ditanya itu equilibrium, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi yang diterima konsumen dan produsen, dan subsidi dibayar. Maksudnya dibayar oleh pemerintah. Nah, untuk yang pertama, keseimbangan sebelum subsidi. Nah, untuk mencapai keseimbangan pasar, harus didapatkan di mana permintaan itu harus sama dengan penawaran. Maka dari pernyataan tersebut, kita dapat ubah ke persamaan matematika bahwa fungsi persamaan dari permintaan harus sama dengan penawaran. Maka min Q ditambah 14 sama dengan 2Q ditambah 5. Nah, ini tinggal pindah ruas saja nih. Yang punya variabel sama variabel, yang konstanta dengan konstanta. 5 sama 14 kan ini positif jadi negatif, makanya jadi 9. Kemudian ini negatif, pindah ke sini jadi positif, jadinya 3Q ya. Dan tinggal dibagi, karena 3Q ini sebetulnya 3 dikali Q ya. Karena dia perkalian, dia pindah ruas menjadi pembagian. 9 dibagi 3, maka 3. Berarti kuantitas yang diperlukan atau banyaknya dari permintaan atau penawaran yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan pasar itu sejumlah 3 unit. Kemudian berapa harganya? Harganya itu tinggal kita masukin aja nih. 3 misalkan masukin ke sini. Berarti min 3 ditambah 14 sama dengan 11. Maka harganya adalah 11. Jadi keseimbangannya terletak pada titik equilibrium Q, P, karena Q ini bertindak di sumbu X ya. Dan harganya ini price P bertindak di sumbu Y. Maka X, Y, Q atau Q, P yaitu 3,11. Kemudian ini tipologi harusnya subsidi. Keseimbangan setelah subsidi ya. Di mana subsidi itu 15%, atau kalau kita desimalin itu adalah 0,15. Untuk subsidi itu ngaruhnya ke persamaan penawaran. Untuk permintaan itu nggak ngaruh ya, karena di sini subsidinya akan masuk ke dalam produksi dari suatu barang. Maka dia masuknya ke penawaran. Di sini dilambangkan dengan
PS aksen atau persamaan dari penawaran yang telah disesuaikan dengan subsidi. Nah, di sini PS aksen sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 15 dari harganya. Kenapa kok dikurang? Karena ini subsidi ya, di mana subsidi ini akan membuat harganya itu akan menjadi lebih murah. Makanya dari persamaannya itu dikurangi dengan 0,15 P. Nah, ini kita pindah ruaskan menjadi 1,15 PS aksen sama dengan 2Q plus 5. Maka PS aksen itu sama dengan 2Q plus 5 dibagi dengan 1,15. Nah, sampai sini kalau misalkan kalian ingin sederhanakan lagi jadi koma-komaan, silahkan, boleh. Kalau saya bukan tipe orang yang suka kayak gitu ya. Soalnya bakal ribet koma-komaan segala macam. Nah, sekarang kita udah dapat nih persamaan baru PS aksen. Maka keseimbangan setelah subsidinya itu PD sama dengan PS aksen. Di mana PD-nya itu min Q ditambah 14 itu harus sama dengan 2Q ditambah 5 dibagi 1,15. Nah, minus 1,15 Q ini dapat dari mana? 1,15 ini dipindah ruaskan dari pembagian jadi perkalian. 1,15 dikali min Q jadi minus 1,15 Q. 1,15 dikali 14 jadi 16,1. Sama dengan 2Q plus 5. Kemudian kita pindah ruaskan masing-masingnya, yang punya variabel dengan variabel, yang tidak punya dengan tidak punya. 2Q di sini ini karena dia negatif, gampangnya jangan ini dipindahin ke sini ya. Biar mudah, langsung aja yang negatif kita pindahin ke kanan biar jadi positif. Maka kita dapat 3,15 Q. Dan ini yang positif kita pindahin ke kiri. 16,1 dikurang dengan 5, 11,1. Nah, Bang, gimana Bang nih? Kalau misalkan pembagiannya koma-koma ini biasanya teman-teman pusing nih. Cara gampangnya kalau teman-teman itu pintar-pintar aja. Caranya gimana? Di sini kan ada 3,15 ya. Ada 2 angka di belakang koma. Maka teman-teman bisa mengkalikannya dengan 100 masing-masing ruas. Menjadi 315 Q sama dengan 1110 kalau teman-teman misalkan pusing dalam pembagian koma-komaan. Karena mungkin nanti kan ketika UTS offline, teman-teman nggak bakal bisa tuh kayak pakai kalkulator kan. Mungkin handphonenya ditaruh di depan. Pak, siasatinya dengan cara seperti itu. Ketika kita ketemu koma, komanya 2 angka nih di belakang koma bisa dikali 100. Kalau cuma 1 angka bisa dikali 10. Nah, kalau misalkan udah nggak ada koma-koma kan, mungkin dari teman-teman yang mungkin nggak suka koma-komaan dalam bagian atau perkalian, itu akan mempermudah ya. Asalkan sama-sama dikali 100, sama-sama dikali 10 ya. Karena di sini ada prinsip sama dengan. Maka ruas kanan dan ruas kiri itu harus sama-sama. Nah, kita dapat, misalkan kalau teman-teman makanya 315, Q-nya, kemudian ini 1110, berarti 1110 dibagi dengan 315. Yang hasilnya adalah Q sama dengan 3,524. Ini saya ambil cuman 3 angka di belakang koma. Yang aslinya 3,523 sekian ya. Dibulatin jadi 3,524. Kemudian untuk harganya sama, tinggal masukinnya Q. Gampangnya masukin ke sini ya, ke yang persamaan ini nih. Persamaan yang ini kan lebih mudah ya dibanding persamaan yang ini. Kalian masukin aja ke sini. Minus 3,524 ditambah 14. Hasilnya 10,476. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapakah besaran subsidi yang diterima konsumen? Nah, untuk mendapatkan besaran subsidi yang diterima konsumen itu bahwa di sini persamaannya adalah SK subsidi konsumen ini sama dengan PE aksen dikurang P. Maksudnya PE aksen itu yang ini ya. Keseimbangan harga setelah subsidi ini dilambangkan dengan PE aksen. PE aksen nih yang ini dikurangi dengan sebelum subsidi. P yang sebelum subsidi 11. Ya, mohon maaf di sini typo ya. Berarti di sini karena saya nulisnya 11 dikurang dari 10 berarti seharusnya P dikurang P aksen.
Mohon maaf teman-teman. Soalnya ngerjainnya juga buru-buru. Nah, berarti kita tinggal kurangin aja nih. 11 dikurangi 10,476. Hasilnya 0,524. Nah, 0,524 ini apa maksudnya? Maksudnya adalah subsidi yang diterima konsumen ini 0,524 per unit. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu subsidi yang diterima pada saat kondisi equilibrium, tinggal dikalikan dengan Q dikali Q yang sebesar 3,524, tinggal dikali dengan ini. Kemudian subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, di mana subsidi dilambangkan dengan S besar. Tadi kita ada punya fungsi 15% ya, karena proporsinya 15% dan fungsinya adalah tinggal dikalikan dengan harga. 0,15 P ya, berarti tinggal 0,15 dikali P, P-nya ini P aksen setelah subsidi ya. 10,476 hasilnya 1,571. Dan untuk yang diterima produsennya tinggal S ini dikurangi dengan SK. Yang hasilnya 1,47 dan ini per unit. Kalau misalkan teman-teman seperti yang tadi dikatakan bahwa pengen tahu pas kondisi keseimbangan tinggal dikalikan dengan Q-nya aja. Terakhir grafik ya, ini paling makan waktu grafik. Saran dari saya nih, kalau misalkan buat grafik, misalkan bingung kan titik-titiknya, yang paling awal tuh kalian mungkin bisa cari titik-titik kayak gini ya. Ketika Q-nya 0 dan ketika P-nya 0. Ini masukin ke persamaan PD. Kalau PD kan min Q ditambah 14. Ketika Q-nya 0 berarti PD-nya 14. Kemudian kalau misalkan P-nya yang 0 berarti Q-nya juga 14. Karena minus 14 sama plus itu 0. Berarti dari sini kita udah bisa gambarkan nih fungsi dari si persamaan dari permintaan. Nah, karena tadi ketika Q-nya 0,14 berarti kan P-nya 14 di sini, kemudian ketika P-nya 0, Q-nya 14, berarti di sini. Tinggal tarik garis. Kemudian gimana tuh buat yang persamaan dari penawarannya? Sama aja, tinggal teman-teman dari Q-nya 0 atau P-nya 0, di sini dapat udah 5 sama minus 25. Kemudian yang ini P-nya 4,347. Kemudian Q-nya tetap minus 2,5 ketika P-nya 0. Kenapa? Karena dari persamaan ini untuk mendapat 0 ya tetap aja. Cukup Q-nya ini kita bikin menjadi minus 2,5. Karena ketika dikali 2 sama dengan minus 5, minus 5 tambah 5 itu 0. 0 dibagi berapapun dia akan jadi 0. Nanti tinggal kalian tarik garis. Nah, untuk tarik garis dulu ya. Jangan kalian masukin kayak misalkan di sini kan ada 4,37 ya P-nya di sini. Kemudian 5 kalian titikin dulu. Soalnya nanti ketika kalian nulis bikin grafik kayak gitu di kertas folio kalian tuh pasti kadang-kadang ada aja kalau misalkan nggak smooth gitu. Mencong segala macam atau jadi kayak belok. Kenapa? Karena titiknya nggak pas. Maka lebih baik tentukan di awalannya ini terus tarik garis saja. Yang penting ke atas gitu ya. Dan sesuaikan dengan besarannya. Kan di sini ada PS aksen, ada PS. Tinggal tarik garis aja. Nah, ntar tinggal ini tinggal mengikuti kita taruh sini misalkan. Di sini kan PS aksen, P-nya kan 4,347 tinggal kalian berarti di sini. Intercept-nya ya. Titik potong kepada terhadap sumbunya 4,347 tinggal taruh sini. Kemudian ini PS yang sebelum subsidinya 5 tinggal taruh sini. Dibanding kalian naruh titik duluan itu bakal lama. Nah, dari sini kan kita lihat nih bahwasannya kita dapat tadi yang pertama equilibriumnya itu ketika harganya 11 dan kuantitasnya 3. Nah, di sini. Ini awal mulanya keseimbangannya adalah di sini. Kemudian ketika dibayarkan subsidi oleh pemerintah sebesar 15%, harganya menurun menjadi 10,476 dan kuantitas dari permintaannya dan penawarannya itu sebesar 3,524. Di sini kita dapat simpulkan ya, ntar teman-teman tambahin aja, disimpulkan bahwa dengan adanya subsidi bahwa akan menurunkan harga yang dimana ketika harga turun maka kuantitas dari permintaan itu akan meningkat. Dengan subsidi maka daya beli masyarakat juga akan meningkat sehingga permintaan itu akan lebih banyak dibanding tanpa subsidi.
sampai nomor 3 ini mungkin ada yang ingin ditanya? Atau diulang kecepatan gitu mungkin. Oke, baik, kalau belum ada yang bertanya, bisa dilanjut ke nomor 4. Ini nomor terakhir ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat dan penerapan dalam ekonomi. Jika fungsi permintaan dan penawaran suatu produk itu pertama P, ini fungsi permintaannya, Q kuadrat ditambah 14Q ditambah 22, dan penawarannya P sama dengan Q kuadrat dikurang 10Q tambah 150, terhadap produk tersebut dikenakan pajak. Tadi kan dikenakan subsidi ya, sekarang dikenakan pajak. Dan pajak ini pajak yang bukan proporsional ya. Disebutkan jumlahnya adalah 7 per unit, 7 rupiah per unit. Kemudian ditanyakan tentukanlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Berapa pajak yang dibayar konsumen dan produsen, berapa jumlah pajak yang diterima perintah, dan gambar grafik. Nah, tadi ketika subsidi, kan harganya kan turun ya, negatif, makanya dikurang. Kita jawab pertanyaan pertama bahwa keseimbangan sebelum pajak dengan prinsip bahwa permintaan dan penawaran dalam pasar itu harus sama untuk mencapai equilibrium, maka PD sama dengan PS itu adalah Q kuadrat tambah 14Q tambah 22 sama dengan Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 150. Nah, ini kalian tinggal sama-sama ini. Di sini ada Q kuadrat, di sini ada Q kuadrat, sama-sama positif, beda ruas. Berarti Q kuadrat sama Q kuadrat ini habis karena Q kuadrat dikurang Q kuadrat 0. Kemudian di sini ada minus 10Q. Minus 10Q ini negatif, pindah ke sana menjadi positif 10 tambah 14, 24Q. Dan di sini ada 22, C-nya 22 ya, kan ini ABC, C-nya 22 dipindahkan karena dia positif jadi negatif. 150 dikurang 22 jadi 128. Nah, ini tinggal 128 dibagi 24 hasil 5,33. Saya mengambil 2 angka di belakang koma. Untuk P-nya gimana ya? P-nya tinggal masukin aja ke persamaan. Misalkan kita masukin ke persamaan permintaan. Q kuadrat tambah 14Q tambah 22. Berarti 5,33 kuadrat ditambah 14 dikali 5,33 ditambah 22. Yang hasilnya ada 125,03. Hasil pembulatan ya, sebetulnya 125,02 sekian. Nah, berarti dari sini kita dapat bahwa titik equilibrium atau titik keseimbangannya itu Q, P itu 5,33 dan 125,03 untuk P-nya. Nah, keseimbangan sesudah pajaknya gimana? Tadi telah dikatakan bahwa untuk pajak, maka harga akan meningkat karena dikenakan pajak. Maka pada fungsi penawarannya akan bertambah sebanyak pajak yang dikenakan. Pajak yang dikenakan adalah Rp7 per unit. Maka di sini persamaan yang sebelumnya Q kuadrat dikurang 10Q plus 150 persamaan penawaran ditambah dengan 7 menjadi Q kuadrat dikurang 110Q ditambah 157. Nah, kita udah dapat persamaan baru di mana berarti keseimbangannya adalah PD sama dengan PS aksen atau fungsi dari harga permintaan sama dengan harga penawaran yang setelah pajak, di mana besarannya adalah Q kuadrat ditambah 14Q ditambah 22 sama dengan Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 157. Nah, hasilnya adalah 24Q sama dengan 135. Ini tinggal 135 dibagi 24Q. Hasilnya Q sama dengan 5,625. Untuk mencari P-nya sama, tinggal masukin aja ke salah satu persamaan, baik persamaan dari permintaan maupun persamaan dari penawaran. Nah, saya di sini pakai yang persamaan permintaan. Yang hasilnya 132,39. Berarti EQ aksen atau keseimbangan setelah pajaknya itu 5,25 untuk Q-nya dan P-nya 132,39. Kemudian berapa besaran pajak yang ditanggung konsumen ya?
Yang ditanggung konsumen itu PE aksen. Nah, untuk pajak terbalik. Dia PE aksen duluan ya. PE aksen karena dia harganya meningkat sehingga tingkat harga di setelah pajak itu lebih besar dibanding harga sebelum pajak. Berbeda dengan subsidi. Tadi subsidi kan harganya menurun karena dia sebelum subsidi ditaruh di awal. Nah, di sini 132,39 merupakan harga keseimbangan setelah pajak dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajak 125,63 yang hasilnya 7,36 per unit. Ini per unit. Kalau misalkan kalian ingin tahu berapa besarnya, tinggal dikalikan Q keseimbangan setelah pajaknya. Besarannya 5,25. Kemudian pajak yang ditanggung produsen. Tinggal T dikurang TK ya. T ini tax dari pajaknya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 7. Dikurangi dengan TK-nya. Pajak yang ditanggung konsumen 7,36, hasilnya negatif 36 per unit. Jadi kalian tinggal bisa tambahin penjelasannya di sini, belum ada penjelasannya, kalian jelasin bahwa berarti produsen tersebut membebankan sepenuhnya pajak terhadap konsumen. Bahkan dia tetap mengambil keuntungan sebesar 0,36. Kenapa? Di sini bisa dilihat bahwa dia tidak menanggung pajak, bahkan kelebihan 36, kalau dirupiahkan misalnya Rp36 per unitnya. Untuk pajak yang diterima pemerintah itu tinggal pajak, tadi pajaknya 7 dikali QE aksen atau keseimbangan kuantitas pada keseimbangan yang setelah pajak. Tinggal 7 dikali 5,625. Hasilnya 39,35. Nah, untuk grafiknya ya. Ini grafiknya tadi buru-buru. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak meleot. Di sini pertanyaan tadi grafiknya itu yang diminta gambarkan grafiknya. Oke, gambarkan grafiknya aja. Berarti gambarkan grafiknya dari equilibriumnya. Karena di sini saya gambarkan nih. Nah, kenapa kok ini bentuknya U semua? Sebetulnya itu bisa kita lihat dari persamaannya ya. Persamaan dari Q kuadratnya ini positif. Maka bentuknya udah pasti U. Nah, untuk yang pertama ini, yang merah ini, merupakan dari persamaan persamaan permintaan. Di sini ada ketika Q0, maka P-nya 22. Permintaannya tadi Q kuadrat tambah 14Q tambah 22. Kalau Q-nya dimasukin 0, berarti kan harganya 22. Di sini buat acuan aja. Di sini karena buru-buru mungkin teman-teman bisa coba lagi. Dengan caranya gimana ya, kalian bisa masukin misalkan ketika Q-nya 1, ketika Q-nya 2, atau ketika Q-nya 10. Itu bisa kalian masukin ketika Q-nya 10, P-nya berapa. Nah, itu menjadi titik-titik dari grafik atau kurva tersebut. Nah, karena tadi kita udah dapat tuh titik-titiknya, bahwa ketika kurva dari permintaan bersinggungan dengan kurva yang hijau nih, yang hijau yang ini tuh merupakan penawaran sebelum pajak. Mendapatkan titik equilibrium di 5,33 dan P-nya 125,43. Di mana ketika harganya sebesar 125,03, maka permintaan dari atau penawaran kuantitasnya itu untuk mencapai keseimbangan harus jumlah 5,33. Nah, untuk yang biru merupakan kurva persamaan kuadrat dari penawaran setelah pajak. Nah, tadi kita dapat titiknya 5,625 dan P untuk Q-nya dan P-nya 132,39. Nah, dari sini kita lihat bahwa setelah pajak ya harganya meningkat ya. Jadi 132,39 yang semulanya 125,03 dan kuantitas permintaan penawarannya itu dalam keseimbangan 5,65. Lagi-lagi sesuai hukum permintaan ya. Baik, mungkin ada yang dipertanyakan untuk nomor terakhir. Mungkin bagi teman-teman tadi yang ngerasa ketinggalan, materinya bisa langsung ditanyakan kepada Kak Izet.
Atau mungkin bagi teman-teman yang masih kurang paham di suatu soal yang tadi atau ada yang kelewat, bisa langsung ditanyakan sekarang. Terima kasih. Kalau belum ada mungkin mau sharing sedikit ya buat pengenalan aljabar ya. Karena yang tadi kita hitung tuh sepanjang kita hitung itu semuanya tentang aljabar. Tentang variabel-variabel. Udah terlihat belum untuk PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada tulisan ide Al-Khwarizmi dalam memecahkan masalah kuadrat. Jadi Al-Khwarizmi ini saya mungkin sedikit berbagi bahwa Al-Khwarizmi ini telah menyusun sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wa Al-Muqawalah yang merangkum pemecahan masalah-masalah aljabar baik dari penyeimbangan dan penjumlahan-penjumlahan lainnya. Di situ lengkap. Nah, mungkin yang masih bingung karena mungkin di SMP terlewat atau di SMA udah lupa, di SMP apalagi ya kan. Untuk aljabar tersebut, di sini ada ide Al-Khwarizmi. Orang-orang yang lebih suka visual dibanding yang emang udah bakat ya atau dari awal memang senang hitung ya, nggak masalah dia akan hitung. Di sini ada visualisasi bahwa Al-Khwarizmi ini memecahkan aljabar, memecahkan suatu fungsi kuadrat dengan konsep kuadrat sempurna, penyeimbangan dan kesetaraan atau kesamaan, di mana ruas kanan dan ruas itu harus sama. Nah, di sini idenya itu bahwa Al-Khwarizmi dia menggambar sebuah persegi. Kenapa persegi? Karena hanya persegilah yang memiliki luas kuadrat sempurna. Karena rumusnya sendiri sisi dikali sisi. Di sini ada contohnya X kuadrat tambah 5X sama dengan 14. Untuk menggambarkan X kuadrat ini, Al-Khwarizmi menggambarkan sebuah persegi dengan sisi-sisinya adalah X. Yang artinya luasnya adalah X kuadrat. Sehingga X kuadrat telah diwakili oleh persegi tersebut. Kemudian ditambah dengan 5X. Al-Khwarizmi menambahkan bangun datar satu lagi, yakni persegi panjang. Baik di kanan dan di bawahnya ini. Karena ada 2 persegi panjang, maka 5X ini dibagi dengan 2. Menjadi 2,5X kan. Nah, di sini ada sisinya X. Kita tahu rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena di sini udah ada sisinya X, dan lebarnya udah 2,5. 2,5 kali X, 2,5X. 2,5X tambah 2,5X, 5X. 5X sudah diwakili dengan 2 persegi panjangnya. Kemudian 14-nya bagaimana? 14 ini adalah pelengkap. Dalam fungsi kuadrat akan ada pelengkap. Mana ya? Sebentar. Nah, di sini. Kan tadi kan X kuadrat tambah 5X sama dengan 14. 14 kita pindah ruaskan, kita membuat kuadrat sempurna dari X kuadrat ditambah 5X. Dengan membagi 2 tadi, 2,5. X plus 2,5 kuadrat akan sama 14 ini akan menjadi pelengkapnya. Karena dalam kitab Al-Mukhtasar disebutkan bahwa akan ada pelengkap di kuadrat sempurna. Terus bagaimana ketika kita sudah menemukan? Nah, kan di sini udah ada yang diarsir. Yang diarsir adalah bangun datar yang telah diimajinasikan oleh Al-Khwarizmi, di mana persegi panjang dan persegi ini akan bisa membentuk persegi baru. Dengan cara apa? Dengan memenuhi persegi yang kosong. Persegi yang kosong itu di sini, yang garisnya putus-putus. Bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya adalah di sini kita udah dapat ya, lebar dari persegi itu 2,5, kemudian di sini juga 2,5, yang artinya dia akan membentuk persegi kecil yang akan melengkapi menjadi persegi yang baru. Sehingga 2,5 dikali 2,5 karena sisi dikali sisi menjadi 6,25. 6,25 ini akan ditambah dengan pelengkapnya 14. Menjadi 20,25 dan diakar karena persegi itu kan kuadrat ya. Untuk mendapatkan hasil yang aslinya harus diakar dan hasilnya 4,5. Kemudian dikurangi dengan 2,5. Kenapa? Karena di sini
ada garis putih-putih ini kan juga sejumlah 2,5. Jadi X plus 2,5 itu akan sama dengan 4,5. Sehingga hasilnya adalah 2. Kalau kita masukin 2-nya ini, 2 kuadrat itu 4, ditambah 2 dikali 5 itu 10. 10 tambah 4 adalah 14. Mungkin kalau misalkan ada yang lebih suka visual, ya bisa pakai metode persegi dan persegi panjang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau nanya. Baik. Iya. Cara buat kurva parabolanya itu yang nomor 4 harus dicari titik optimumnya. Apa enggak? Titik minimum. Sebetulnya kalau kalian mau bikinnya smooth atau bagus, kurvanya itu nggak berantakan, itu harus kalian cari. Cara carinya itu kayak gimana? Gampangnya pakai diferensial atau turunan. Nah, untuk mencari turunannya misalkan di sini ya. Fungsi pertama nih misalkan PD. Q kuadrat ditambah 14Q tambah 22. Turunan pertamanya kan berarti kan 2Q ditambah 14. Sama dengan 0 ya. Di sini kita sama dengan kan 0. Karena kita ingin mencapai titik optimum. Dimana kalau kalian belajar law of diminishing return atau yang lain, law of diminishing yang lain, ketika sudah mencapai titik puncak, marginal utility kayak marginal apapun itu dia akan mencapai nilai 0. Makanya di sini persamaan setelah diturunkan, mungkin kalau ada yang bingung turunnya itu tinggal misalkan di sini Q kuadrat ya. Berarti kalau diturunin, turunan itu menggambarkan perubahan sebelumnya, maka turunan pertamanya adalah 2Q. 2 dikali Q pangkat 2 dikurang 1. Rumusnya seperti ini. Kan ini kan Q kuadrat ya. Ketika diturunin itu akan menjadi 2 dikali Q. Kemudian 2-nya ini harus dikurangi dengan 1. Karena dia turunan pertama dikurangi dengan 1. Menjadi 2Q. Kemudian 14Q. Karena di pangkatnya 1. 1 dikali 14, 14. 1 dikurang 1, 0. Bilangan apapun, variabel apapun ketika di pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. 1 dikali 14, maka 14. Terus kemana Kak 22-nya? 22-nya hilang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki variabel Q. Maka dianggap Q-nya adalah 0. 0 dikali 22 adalah 0. Nah, ketika kalian udah mendapat ini, kalian cari Q-nya nih. Q-nya itu sama dengan minus 14 dibagi dengan 2. Yang hasilnya kan minus 7 ya. Nah, ini adalah titik minimum. Kenapa? Karena kurvanya ini akan membentuk kurva parabola berbentuk U ya. Tapi bukan berarti penerimaan atau harganya akan mencapai, maksudnya minimum adalah karena dia ada di bawah. Minus 7. Kita dapat Q minus 7, tinggal kita masukin ke persamaan. Minus 7 kuadrat 49 ya kan. Ditambah dengan 14 kali minus 7 tambah 22. Berarti kan 49 dikurangi dengan 14 dikali 7 karena minus tadi ditambah dengan 22. Nah, kan di sini 14 kali 7 kan 70 sama 28 98. 98 berarti ini berapa nih? 49 masih sisa 49, sisanya berapa? 20 27, negatif 27. Berarti titik minimumnya itu sebentar. Titik minimumnya itu ketika dia P-nya itu minus 27 dan Q-nya itu minus 7. Yang artinya apa? Ini boleh dihapus nggak? Kalau nggak dihapus, nutupin nggak ya? Nah, nggak nutupin sih. Nah, di sini ya, ini kan yang merah ini kan menggambarkan si PD ya, persamaan dari harga permintaan.
Nah, inilah di sini nih. Ini menentukan dia bahwa puncak dari atau titik minimum dari kurva yang berbentuk U ini parabola, bahwa dia adalah pada titik Q-nya itu -7, ya Q-nya ada di, makanya dia ada di sebelah sini karena dia ada di -7. Dan P-nya itu -27. Cuman saran saya, ketika kalian mengerjakan ini, mungkin kan waktunya sebentar. Nggak perlu kalian terlalu kayak gini untuk smoothnya. Dulu saya pernah ngelakuin ini dan akhirnya keteteran. Malah soal-soal lain nggak kejawab. Atau bahkan nggak kejawab sama sekali. Jadi lebih baik kalian ya udah nemu titik ya, kalian kira-kira aja gitu loh. Oh dia udah pasti negatif nih, tempatnya negatif. Si siapa namanya, titik minimumnya udah pasti negatif, ya udah tinggal negatif, kalian bikin kurva melengkung lagi, dibanding kalian hitung satu-satu. Kayak kalian coba misalkan ketika Q-nya 10-nya berapa, kalau kalian mau bikin smooth, bikin bagus kurvanya, ya mungkin harus kayak gitu ya. Cuman kalau untuk kayak UTS itu akan lama, makan waktu, jadi lebih baik ya kalian kira-kira aja. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya hapus ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung raise hand ataupun di kolom komentar. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Baiklah, mungkin sebagai penutup nih, Kak Izar, karena tadi kita udah belajar dari awal, mungkin dari Kak Izar sendiri ada pesan atau ada saran nih buat adik-adik angkatan 2022 untuk menghadapi UTS di tahun ini. Karena kan UTS di tahun ini kan offline ya, Kak. Kalau di tahun lalu nih, aku sebagai angkatan 2021 mantan mahasiswa online nih, Kak. Gimana nih? Pesan dan saran dari Kak Izar. Mungkin untuk langsung ke saran aja kali ya, karena lebih penting. Soalnya untuk angkatan 2022 nih masuk langsung offline kan ya. Belum ngerasain yang namanya online. Kalau online tuh ada kemungkinan untuk hal-hal yang dapat mempermudah teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan kalian offline, mungkin handphone udah ditumpulin ke depan, tas kumpulin ke depan, pasti susah dong. Terlebih kayak bikin kurva tadi. Yang tadi yang seperti yang sebentar. Oke, baik. Maaf sebentar ya, tadi ada iklan. Nah, sarannya itu kayak misalkan tadi bikin kurva, jangan kalian pikir yang ribet-ribet. Kalian cari jalan yang paling mudah. Biar apa? Biar kalian tuh ngisinya itu bisa maksimal. Dibanding kalian cuma ngisi nomor 1, nomor 2, tapi bagus banget nih nomor 1, nomor 2, tapi nomor 3, nomor keempatnya gak keisi, itu bakal jelek mungkin nilai kalian. Jadi lebih ke arah kalian pikirin aja jalan yang terbaik untuk ngerjain soal, dan kalian yang termudah dulu pastinya, karena biasanya boleh diacak ya kerjainnya. Terus mungkin bisa diakses ya dari e-pustaka, karena kita dari Departemen Keilmuan sendiri kita punya e-pustaka. Di situ banyak harta karun tuh sebetulnya. Kalian bisa nyari-nyari soal-soal di situ tahun lalu yang mungkin keluar lagi kan. Siapa tahu kalian ngerjain nih soal tahun lalu tersebut, kemudian keluar lagi, ya udah hafal kan. Nggak perlu kalian ngitung lagi, kalian tinggal oh iya pokoknya ini nilainya segini, tinggal kayak sama aja nyalin dari otak ke kertas folio kalian atau kertas lembar jawab kalian. Jadi bisa dibuka e-pustakanya di situ di e-pustaka. Mungkin dari teman-teman panitia boleh ditaruh link e-pustakanya di kolom chat. Jadi di e-pustaka itu banyak harta karun ya. Kayak soal-soal tahun lalu yang mungkin bakal keluar sama atau cuman soalnya diacak-acak ya. Kalian bisa kerjain tuh dari sekarang sama teman-teman kalian. Jadi ketika kalian menghadapi UTS ya kalian udah siap. Dibanding karena kalian kayak ngandelin cuman latihan sekali, kemudian ketemu UTS, udah kalian ketemu yang soalnya beda habis sih pasti. Paling itu sih.
Aduh, mantap banget nih Kak Izat tadi atas sarannya. Mungkin bisa dipakai tuh buat teman-teman sekalian atas sarannya. Baiklah, untuk agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum on cam bisa on cam dulu ya, karena kita akan sesi foto bersama. Mungkin boleh teman-teman sekalian untuk on cam. Ayo teman-teman sekalian yang belum on cam nih, on cam dulu yuk. Oke, langsung aja ya, saya mulai. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Demikianlah kegiatan belajar bareng EP 2022 ini. Semoga ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa akan ada kuis sekaligus absensi kehadiran. Dan untuk deadline pengerjaannya terakhir malam ini pada pukul 23.59 WIB. Mungkin boleh dari teman-teman panitia langsung dikirim absensinya sekaligus kuisisnya. Mohon maaf, sekaligus kuisnya. Saya selaku Master of Ceremony sekaligus mewakili seluruh perangkat acara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam acara Belajar Bareng EP 2022 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.